Halo teman-teman, berjumpa dengan Skimin. Semoga kabar kalian baik hari ini. Di video ini Skimin mau ngasih info tentang salah satu perangkat jaringan yang sangat dibutuhkan teman-teman untuk mengembangkan jaringan internet lokal lebih baik lagi. Ceki.yu, disimak. Kini internet telah menjadi suatu kebutuhan utama semua orang. Di era serba digital seperti sekarang, semua orang membutuhkan internet untuk mengakses informasi, berkomunikasi, bertransaksi, dan lain sebagainya sih. Oleh sebab itu, internet saat ini telah berevolusi menjadi kebutuhan primer yang mutlak dibutuhkan manusia. Ya, meskipun masih ada ya manusia yang bisa hidup tanpa internet. Namun sayangnya, pembelian kuota internet mahal, sedangkan kebutuhan akan internet akan menghabiskan kuota yang banyak. Maka akan dalam sebulan kita bisa mengeluarkan ratusan ribu hanya untuk membeli kuota internet. So, buat kamu yang mengaku anak muda, pasti sering nongkrong bareng demi mendapatkan fasilitas Wi-Fi gratis. Dengan menggunakan fasilitas Wi-Fi ini, membuat kamu bisa nongkrong berjam-jam dan menghabiskan kuota bergiga-giga hingga bertera-tera secara gratis. Biasanya, tempat yang menyediakan layanan Wi-Fi gratis seperti kafe, bandara, taman kota, rumah sakit, hingga area kantor. Nah, pengguna Wi-Fi alias Wi-Fi Hunter pastinya tahu, jika untuk mengakses jaringan internet menggunakan Wi-Fi ini biasanya harus memasukkan user dan password lebih dulu. Setelah itu, baru kamu akan bisa menikmati Wi-Fi secara gratis. Jika password yang dimasukkan salah, tentunya akan gagal terhubung ke internet. Namun jika password benar, maka otomatis kamu akan terhubung ke jaringan internet Wi-Fi tersebut. Maka disinilah ada perangkat keras atau alat yang digunakan untuk menghubungkan atau menolak perangkat yang akan terhubung ke jaringan internet. Perangkat ini disebut access point. Kamu harus tahu apa itu access point. Access point ialah sebuah perangkat keras jaringan yang menghubungkan piranti nirkabel, atau tanpa kabel dengan jaringan internet lokal menggunakan teknologi wireless seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Access point memiliki dua komponen, yaitu transceiver dan antena, yang mana dua komponen tersebut berfungsi untuk menerima sinyal internet, serta memancarkan sinyal internet. Biasanya access point akan dihubungkan dengan perangkat keras lain, seperti hub, switch, atau router melalui kabel Ethernet agar dapat mendistribusikan sinyal internet lebih luas lagi. Dan jika dibanding jaringan LAN, yang memakai kabel fisik, penggunaan perangkat access point ini lebih praktis dan sangat memudahkan pekerjaan, dan menguntungkan perusahaan. Sebab, selain tatanan lebih rapi dan estetik, hal ini juga menawarkan jangkauan sinyal yang lumayan signifikan. Mode access point pun sangat banyak jenis, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Skimin jelasin singkat ya. Pertama ada mode repeater yang berfungsi untuk memperkuat atau menambah jangkauan sinyal Wi-Fi. Kedua ada mode access point. Mode ini mengkombinasikan sambungan wireless tanpa kabel dan wired yang menggunakan kabel, jadi bisa digunakan keduanya. Kemudian yang ketiga ada client mode, merupakan perangkat yang terhubung ke access point, contohnya smartphone, komputer, laptop, smart TV, dan lain-lain. Secara garis besar, access point adalah perangkat keras yang mendistribusikan koneksi jaringan internet yang nantinya akan menghubungkan perangkat satu ke perangkat lainnya secara wireless. Nah, setelah tahu betapa pentingnya peranan access point ini, dan kamu ingin membangun sebuah jaringan lokal untuk rumahmu, kantormu, atau di lingkungan sekitarmu agar tercover koneksi internet, Skimin peringatkan, jangan sembarangan memilih perangkat access point, karena akan sangat berpengaruh pada kualitas kecepatan dan jangkauan jaringan internet kamu loh. Skimin punya rekomendasi access point yang cocok untuk kamu yang baru ingin membangun jaringan, atau kamu yang ingin menaik kelaskan kualitas jaringan internet yang sudah kamu bangun sebelumnya. Huawei AP263 adalah access point inovatif yang memanfaatkan teknologi pelat dinding Wi-Fi 6,
802.11aks. Ia mampu mendukung frekuensi 2,4 GHz, 2x2 MIMO, dan 5 GHz, 2x2 MIMO, secara bersamaan, mencapai kecepatan perangkat yang mengesankan hingga 2,975 gigabit per detik. Menawarkan throughput tinggi dalam desain yang ringkas, ini adalah pilihan sempurna untuk bisnis modern, rumah sakit, dan institusi pendidikan skala menengah. Huawei AP263 koneksi berkualitas tinggi. Dengan pengoperasian dual band, Huawei AP263 dapat mendukung 2,4 GHz dan 5 GHz, menawarkan kecepatan maksimum masing-masing hingga 575 megabit per detik dan 2,4 gigabit per detik. Kombinasi ini memungkinkan kecepatan total 2,975 gigabit per detik. Perangkat ini dilengkapi dengan satu ekspor GE, memungkinkan konfigurasi jaringan yang fleksibel. Berkat berbagai mode pemasangan, seperti pemasangan di dinding atau pelat, dan antena pintar internal, AP263 memberikan jangkauan sinyal yang presisi, meminimalkan interferensi, dan memaksimalkan kualitas sinyal. Teknologi canggih di Huawei AP263. Huawei AP263 mewakili standar Wi-Fi generasi terbaru, yaitu Wi-Fi 6, 802.11aks. Perangkat ini dioptimalkan untuk lingkungan dengan banyak sinyal paralel. Teknologi utamanya, seperti MU-MIMO dan 1024QAM, memungkinkan pengoperasian yang efisien dalam kondisi yang paling ramai sekalipun, memastikan koneksi berkualitas tinggi untuk banyak pengguna. Keamanan dan optimasi dengan Huawei. Huawei mengutamakan standar keamanan tertinggi. Dengan teknologi canggih, seperti otentikasi pengguna dan enkripsi untuk akses nirkabel, pemantauan perangkat yang tidak sah, dan fitur keamanan tambahan untuk akses kabel ke titik akses, pengguna dapat yakin bahwa data mereka terlindungi di setiap tahap transmisi. Manajemen berbasis cloud dengan Huawei Cloud. Huawei AP263 memungkinkan manajemen jaringan melalui cloud, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan server otentikasi tambahan atau WAC. Dalam mode manajemen cloud, pengguna memiliki akses ke fitur-fitur canggih seperti otentikasi menggunakan syarat key, PSK, portal, SMS, atau otentikasi media sosial. Semuanya mudah diatur sekaligus memastikan koneksi berkualitas tinggi dan keamanan maksimum bagi pengguna. Sekian dulu dari Skimin, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.